A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Annahu la ilaha. Kita renungkan teman-teman. Mengapa Allah datangkan Nabi Khidir? Demi Lata, demi Uzza, dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Tadinya kami mau schedule ulang ya, soalnya kami kehujanan dari luar begitu. Makanya device yang kami pakai pun tadi ada trouble ya, mengenai suara yang tidak optimal. Cuma saya kurang enak dengan teman-teman dari Akan Travel di kawan yang lain yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh lembaga. Baik, sebelumnya teman-teman, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di malam, kalau di tempat kami hujan ya, hujan lumayan deras. Kita nggak tahu ya bagaimana kondisi cuaca di tempat kawan-kawan. Mudah-mudahan kondusif dan bisa menjalankan aktivitas dengan optimal dan maksimal. Sebelumnya tentu kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah atas izinnya kita bisa bersua kembali, yang mungkin ini pertemuan kesekian ya dengan kami yang kebetulan menyampaikan untuk kegiatan di malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak dan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua dihitung sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, untuk tema kajian malam hari ini adalah terkait mengenai, mungkin sedikit berbeda ya dengan pembahasan pada umumnya ya, kajian Akan Travel, tapi masih ada sintesis ya, atau hubungan dengan keluarga Nabiullah Ibrahim sebagai pelopor ya daripada kegiatan manasik haji. Makanya untuk tema malam hari ini kami pilih terkait mengenai ilmu keluarga ya, atau kita sebut dengan ilmu parenting ataupun pengasuhan. Yang kami pilih terkait tema malam hari ini adalah mengenai parenting langit ala keluarga Ibrahim alaihi salam. Teman-teman sekalian, kami pernah ya mendapatkan cerita dari seorang ustadz besar bahwasannya salah satu santri beliau itu secara karakter ya, mungkin sekarang kita bisa sebut dengan karakter yang kurang baik ataupun nakal. Ketika ustadznya, musyrifnya, gurunya mengarahkan kepada hal-hal yang baik, seringkali tidak didengarkan. Tetap tidak ada perubahan yang signifikan dari anak tersebut. Bahkan sampai anak tersebut melakukan hal-hal yang dirasa itu fatal, mau dikeluarkan dari pesantren. Hanya saja Ustadz ini bilang, kita harus bertemu dengan keluarganya. Coba kita cek keluarganya. Mengapa anak ini tidak bisa diarahkan? Mengapa anak ini kurang baik secara karakter ataupun akal? Akhirnya, Ustadz tersebut bertemu dengan keluarganya dan bercerita mengenai kondisi anaknya yang hampir dikeluarkan. Seketika ayahnya yang mendengar cerita dari Ustadz tersebut menangis. Mengapa menangis teman-teman? Ternyata
ayah tersebut introspeksi diri. Selama ini pekerjaan ayahnya adalah salah satu pegawai di bank konvensional yang tentu secara aktivitas, muamalah dan yang lainnya itu tentu berkaitan dengan hal-hal yang ribawi yang itu kita ketahui bersama itu dilarang. Orang tersebut menangis teman-teman, ya kemudian minta nasihat kepada ustadznya. Ustadz, barangkali anak saya kurang baik dikarenakan tingkah laku saya. Barangkali nafkah yang saya berikan itu tidak halal, walaupun saya tempatkan anak saya di pesantren. Akhirnya ustadz tersebut memberikan nasihat dan wejangan agar orang tuanya segera cabut ya, segera resign dari tempat dia bekerja. Ya, alhamdulillah bapak itu mengikuti saran dari ustadz. Dia segera resign dan mencari nafkah yang halal. Dan subhanallah teman-teman, setelah beberapa bulan terjadi perubahan drastis, perubahan total dari anak tersebut. Sekarang dia rajin menuntut ilmu, bahkan sudah bisa dikatakan memiliki tabeni atau bisa disebut dengan ustaz sekarang. Nah, hal-hal yang seperti ini kawan-kawan yang mungkin kita tidak mengerti ya, kecuali kita harus menilik bagaimana histori sejak orang-orang saleh terdahulu, orang-orang hebat terdahulu dalam mendidik anaknya. Kalau boleh jujur, kalau kita searching di media sosial, di Google ataupun yang lainnya, ilmu parenting itu bergejibun. Ya, misalkan cara menangani anak tantrum begitu. Insya Allah ada. Bahkan ChatGPT teman-teman bisa menemukan solusinya. Ya enggak? Saya kira yakin ada tuh solusinya. Cuman teman-teman, yang diberikan oleh alat tersebut ya, ChatGPT dan yang lainnya, itu seringkali hal-hal yang teknis. Ya kan ya? Hal-hal yang teknis, hal-hal yang bisa dilihat semata. Tetapi seringkali kita melupakan bahwasanya yang bisa mengubah karakter anak, yang bisa membimbing anak ke arah yang jauh lebih baik, memiliki akhlak yang baik, mampu memahami ilmu syariat, mengamalkan ilmu syariat, itu kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kali kita remehkan hal yang seperti ini, teman-teman. Kadang kita itu uh, terlalu bangga ya dengan parenting yang mungkin kita dapatkan dari yang mungkin bisa dikatakan pakar-pakar yang parenting yang sekarang. Mungkin kita berbangga di sana, tetapi kita lupa ya, kita lupa melihat dan menilik bagaimana orang-orang hebat terdahulu itu dibentuk. Bagaimana sih sistemnya sih? Bagaimana sih caranya sih? Nah, ini yang mungkin ingin kita pelajari kawan-kawan. Maka di sini bukan yang sifatnya teknis teman-teman, tetapi hal yang di sana butuh pemahaman lebih mendalam sehingga kita tahu bagaimana membentuk anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh ataupun soleha untuk putri begitu. Sebelum saya masuk teman-teman di parenting langit, sedikit saya cerita sedikit ya teman-teman. Nah, ini real disampaikan oleh Bunda Eli Risman, seorang pakar parenting tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama, kontemplasi bersama terkait kisah yang beliau sampaikan. Begini teman-teman, Bunda Eli Risman ini punya kawan ya, yang sama-sama pakar di parenting. Artinya mereka penggiat parenting. Tiba-tiba di suatu hari temannya Ibu Eli Risman ini datang ke rumah. Pagi-pagi buta. Kemudian dengan mengusap air mata, dengan sesengkukan dan tangisan, sahabat Ibu Eli ini menceritakan bahwasanya dia ingin bunuh diri. Bayangin ya teman-teman ya, sahabatnya Bunda Eli ini seorang pakar parenting juga, ya pakar pengasuhan.
yang paham bagaimana maintenance ketika ada problem di rumah tangga. Sampai terucap perkataan demikian. Pernyataan yang mungkin eh, tidak masuk akal ya. Dia pengen bunuh diri. Setelah ditanya sama Bunda Eli, kenapa? Kenapa kamu pengen bunuh diri? Kata dia, suaminya telah berzina. Ketika di salah satu trip perjalanannya, ternyata eh, suaminya ini berzina dengan wanita asusila di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, teman-teman, tahu atau tidak, anaknya temannya Bunda Eli ini adalah anak yang dibesarkan dengan pengasuhan ya, dengan ilmu pengasuhan yang mereka sudah pelajari. Mereka pakar, mereka paham terkait hal teknis. Tetapi lebih mengerikannya adalah ketika seusai bapaknya ini berzina, anak ini berubah drastis, berubah 180 derajat. Yang tadinya memiliki karakter baik, seketika memiliki karakter yang sangat kurang baik, yang sangat tercela. Sangat tercela Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang Bunda Eli notice. Oh, ini pasti karena ulah bapaknya. Karena ulah bapaknya yang maksiat, yang berbuat dosa, sehingga berefek kepada anaknya. Anaknya yang dulunya baik, yang dulunya nurut, yang dulunya taat, seketika berubah drastis, berubah total menjadi anak yang memiliki karakter yang kurang baik. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kadang seringkali kita tidak memikirkan ya terkait keputusan-keputusan, perbuatan-perbuatan kita berkaitan dengan keluarga kita, terutama anak kita. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, perbuatan positif yang kita kerjakan pasti juga akan dirasakan oleh anak. Ketaatan, ibadah yang kita lakukan, pasti anak juga akan merasakan kebaikannya. Begitu pula sebaliknya dengan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan hal negatif, anak itu pasti merasakan. Ya, barangkali dari sini kita bisa berintrospeksi, mungkin anak kita yang kurang taat, anak kita yang mungkin kurang terarah, kurang mendengarkan perkataan kita, barangkali karena kita sendiri banyak berbuat dosa. Oleh karena ini, mudah-mudahan dengan tema parenting keluarga Ibrahim kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil bagaimana sistem Nabi Ibrahim untuk sosok Ismail yang luar biasa dan keturunan-keturunannya. Baik, teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran itu secara pembahasan sudah komprehensif, sudah menyeluruh ya. Semuanya dibahas dalam Al-Quran, baik yang eksplisit maupun implisit. Nah, salah satu yang dibahas dalam Al-Quran adalah mengenai keluarga. Ternyata, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, itu ada beberapa jenis keluarga di sana. Kita lihat. Jenis keluarga yang pertama adalah keluarga yang dimana bapaknya orang yang soleh, ibunya orang yang soleh, dan anaknya juga orang yang soleh. Semuanya baik, semuanya soleh. Contohnya keluarga siapa? Nah ini, keluarga yang akan kita bahas parentingnya, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada di sana ayah ataupun pemimpin ataupun kepala keluarganya adalah orang yang soleh, orang yang baik. Sedangkan istrinya adalah orang yang tidak soleh atau toleh atau yang orang buruk begitu.
Contohnya siapa? Yaitu keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Bayangin ya, ini sosok Nabi. Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya durhaka, istrinya kufur, istrinya tidak beriman, istrinya toleh. Bahkan Nabi Nuh anaknya juga tidak taat kepada bapaknya sebagai sosok Nabi. Ini jenis yang kedua, teman-teman sekalian. Jenis yang ketiga, eh, istrinya soleh, tetapi suaminya tidak soleh. Atau istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Contohnya keluarga siapa? Ya, keluarga Fir'aun. Istrinya siapa teman-teman? Istrinya Asia. Yang kita tahu ya, Allah sebutkan perumpamaan dalam akhir surah, yaitu firman Allah, "Matsalul ladzina amanu imra'ata Fir'aun." Ya, sampai akhir. Ya, Allah perumpamakan orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun, yaitu Asia. Ini jenis yang ketiga. Kemudian jenis yang terakhir, jenis yang keempat adalah seluruh keluarganya ini orang-orang yang tidak soleh, orang yang toleh, atau orang yang durhaka. Siapa contohnya? Adalah keluarga Abu Lahab. Ya. eh, Abu Lahab jelas ya, kenal dengan eh, orang yang kafir, bahkan yang menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sama istrinya, pun sama anaknya. Ya, Abu Lahab punya 4 anak, teman-teman. Ya, 2 anaknya masuk Islam, ya, 2 sisanya tetap di atas kekufuran, yaitu Utsbah dan Utaibah. Ya, inilah teman-teman 4 potret keluarga dalam Al-Quran. Keluarga yang pertama semuanya soleh. Keluarga yang kedua hanya suaminya yang soleh. Yang ketiga hanya istrinya yang soleh. Dan yang keempat tidak ada yang soleh. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua menyikapi 4 jenis keluarga ini. Nah, khusus untuk malam hari ini, kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam membentuk keluarganya, membimbing keluarganya, mengasuh anaknya Ismail dan Ishak. Oke. Insya Allah kurang lebih ada 4 strategi, 4 langkah, 4 cara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam membentuk keluarganya. Yang pertama adalah menanamkan tauhid sejak dini bahkan sampai wafatnya. Menanamkan tauhid sejak dini bahkan sampai wafatnya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Misalkan kita buka, Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak keturunannya, juga kepada Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih agama buat kalian. Fala tamutunna, dan janganlah kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi muslim ataupun berserah diri kepadanya. Ini bukti bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anaknya. Ya, bahkan sampai di ujung umurnya,
menanamkan tauhid kepada anak-anaknya untuk selalu berserah diri kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di atas agama yang Allah ridhoi. Ini penting teman-teman. Dan ini harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Misalkan, ya kita lihat implementasinya teman-teman, mengajak anak untuk mengenal Allah sejak kecil. Contoh misalkan implementasi yang konkret. Nah, misalkan kita komunikasi. Nah, tahu nggak siapa yang menciptakan dia? Siapa yang menciptakan Baba? Siapa yang menciptakan Abi? Ternyata yang menciptakan Abi adalah Allah. Nah, tahu nggak yang menciptakan kamu itu siapa? Ternyata selama ini yang menciptakan kamu itu Allah, yang memberikan rezeki, makanan, uang kepadamu selama ini adalah Allah. Yang memberikan mainan kepadamu selama ini Allah. Nah, tahu nggak mobil yang sering kamu mainin itu adalah milik Allah. Nah, tahu nggak matahari yang bersinar itu yang begitu terang itu Allah yang menciptakannya. Nah, tahu nggak? Lihat, gunung yang menjulang itu Allah yang menciptakan. Nah, itu milik Allah. Nah, tahu nggak? Pohon, pohon yang lebat itu, pohon yang besar itu Allah yang menciptakan. Nah, demikian teman-teman, sedikit ya terkait komunikasi dengan anak, bagaimana kita mengenalkan Allah sejak dini kepada anak kita. Kemudian juga mengajarkan misalkan hal konkret, misalkan begini teman-teman. Nah, kalau kamu mau minta apapun, minta dulu sama Allah, baru minta kepada ayah, baru minta kepada bunda. Kalau kamu mau minta jajan misalkan, minta dulu sama Allah, ya Allah, misalkan nama anaknya ini Andi. Andi mau makan ya Allah, mau jajan ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah. Ajarkan begitu teman-teman. Ajarkan begitu ayah bunda. Ajarkan demikian. Baru setelah itu, ajarkan dia untuk meminta kepada kita. Ini penting. Hal-hal yang mungkin sepele, tetapi secara tidak langsung kita menanamkan kepada mereka agar selalu minta apapun kepada Allah terlebih dahulu. Juga menanamkan nilai kepasrahan. Ya, Islam artinya kan pasrah diri. Mengajarkan nilai kepasrahan kepada Allah. Berserah diri seperti Ismail alaihissalam yang patuh pada perintah ketika waktu penyembelihan. Nah, ini bisa kita ajarkan di kehidupan anak-anak kita ketika berinteraksi. Misalkan kita pahamkan kepada mereka. Nah, ketika kamu tak mendapatkan apa yang kamu inginkan, berarti Allah belum mengizinkan kamu mendapatkannya. Nah, seperti itu teman-teman. Ajarkan kepada mereka dalam kondisi yang mungkin terasa sulit bagi mereka. Apa yang mereka inginkan, tak mereka peroleh. Pahamkan. Dalam kondisi tersebut, Allah belum mengizinkan. Kamu harus pasrah ya nak. Kamu harus tahu itu adalah kehendak Allah. Allah berkehendak demikian, Allah tak atau belum memberikan hal tersebut kepada Allah. Nah, ini ya salah satu langkah konkret teman-teman. Yang pertama adalah apa? Menanamkan tauhid sejak dini kepada anak kita. Langkah yang kedua, yaitu komunikasi lembut. Komunikasi lembut dan dialogis. Teman-teman, terkadang ayah itu image-nya kaku ya, nggak mau ngobrol sama anak. Image ayah itu kalau ngomong itu
sebatas keperluan saja. Untuk hal-hal yang sepele, mereka lebih banyak menggunakan isyarat. Mereka lebih banyak menyuruh ibunya buat ngobrol sama dia. Kan begitu ya? Itu seringkali ayah seperti itu. Tetapi apa yang diajarkan Nabiullah Ibrahim AS tidak demikian. Justru Nabiullah Ibrahim mengajarkan kita itu komunikatif dengan anak kita. Mana dalilnya? Silakan teman-teman sekalian bisa dibuka surah As-Saffat ayat 102. Biar kita baca bareng. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي ya ketika Ismail ini sudah menginjak dewasa, sudah mulai dewasa. Ibrahim berkata kepada Ismail, Ya bunai, ya bunai, wahai anakku Ismail, ini arafil mana, sungguh aku melihat dalam mimpiku, bahwasannya aku menyembelihmu. Fangdur madakar, maka lihatlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu kesimpulan bahwasannya antara ayah dan anak ini hubungannya tidak kaku. Mereka saling komunikasi. Bayangin ya, itu hal mimpi ya. Pernah nggak ayah cerita mimpinya kepada anaknya? Ada nggak teman-teman? Kayaknya enggak ya. Untuk hal yang mungkin terkait pekerjaan, kayaknya ayah pun nggak akan cerita dengan anaknya. Apalagi hal yang mungkin kelihatannya tabu ya. Mimpi itu kan tabu. Mimpi itu kan seperti hal yang abstrak. Ya enggak ya, bener enggak ya. Kayak begitu teman-teman. Nah lihat teman-teman. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiskusi, berkomunikasi dengan anaknya Ismail. Ya bunyi, wahai anak. Ini stimulus nih. Nabiullah Ibrahim memanggil anaknya Ismail. Wahai anak. Ya, aku lihat dalam mimpi aku itu menyembelih kamu. Pendapatmu gimana gitu? Kira-kira begitu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada. Nah, dari sini sedikit ambil kesimpulan teman-teman bahwasanya sok ayah itu harus sering berdialog ya dengan anaknya, berkomunikasi dengan anaknya, sering ngobrol dengan anaknya. Nah, dari situ juga secara kecerdasan, secara kedekatan itu akan terjalin antara ayah dan anak. Walaupun seringkali ketika ayah itu pulang dari tempat kerjanya itu sudah penat tuh, udah capek. Terlebih kalau ayahnya itu biasanya orang introvert tuh, energinya sudah hilang ketika bertemu dengan orang banyak di tempat kerja. Pulang-pulang ke rumah, wah udah nggak mood biasanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi pengasuhan Nabiullah Ibrahim, tentu sosok ayah harus sebisa mungkin ya menyempatkan. Ya sebisa mungkin meluangkan waktu untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan anaknya. Walaupun sebentar, walaupun hal-hal yang itu remeh.
Saya mencoba merutinkan ya dengan anak saya untuk bercerita, walaupun untuk hal-hal yang fiktif teman-teman. Saya sering bercerita dengan anak saya, walaupun kita juga eh, apa ya menyamakannya dengan pemahaman mereka. Oh, anak saya sukanya superhero misalkan. Wah, berarti saya mulai cerita dari situ. Oh, anak saya sukanya hewan-hewan. Oh, berarti saya mulai dari situ. Oh, anak saya sukanya main mobil begitu. Oh, berarti saya mulai dari situ. Nah, dari situlah teman-teman kita bisa olah untuk memberikan pemahaman kepada anak terkait apa yang kita inginkan. Kadang dengan sesuatu yang itu dekat dengan mereka itu lebih mudah diterima, ya. Dengan cerita-cerita yang itu familiar di telinga mereka itu lebih mudah untuk kemudian diikuti, kemudian anak antusias dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini poin yang kedua, pesan buat bapak sekalian yang ada di sini ataupun calon bapak, komunikasilah dengan anak nantinya. Baik, pengasuhan yang kedua atau yang ketiga ya, yang ketiga adalah mendoakan. Sering-seringlah mendoakan anak, doakan anak secara kontinu, secara konsisten. Ada yang bocor ya? Nah, Andrea Bandung sih, Bang. Kamu bisa di-mute, teman-teman. Udah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Teman-teman sekalian, kita tahu salah satu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim dalam surah Al-Baqarah. Ya Allah, bangkitkanlah di tengah mereka, yaitu anak keturunan Nabiullah Ibrahim, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu dan juga menyucikanmu. Sungguh engkau maha perkasa lagi maha suci. Teman-teman sekalian, dalam beberapa tafsir terkait ayat ini, maksud dari Rasul di sini ternyata adalah Nabiullah Muhammad alaihissalam. Kita tahu bagaimana range masa antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Muhammad. Dia mengatakan kurang lebih 100.000 tahun. Lihat, Nabiullah Ibrahim berdoa, kemudian baru dikabulkan 100.000 tahun setelahnya. Kita kadang 5 hari ya belum dikabulkan, kita belum, bahkan kita mungkin bahasa kasarnya melunjak begitu ya. Mungkin kita mengatakan kenapa ya Allah kok nggak dikabulkan ya. Seringkali begitu teman-teman. Itu baru sepekan, baru sebulan, baru setahun. Tapi lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan setelah 100.000 tahun begitu dengan diutusnya Nabi Allah Muhammad alaihissalam. Nah, ini salah satu saja bagaimana Nabiullah Ibrahim tetap berdoa. Nah, terkait doa Nabiullah Ibrahim sangat banyak teman-teman. Sangat banyak. Salah satunya adalah di halaman sebelum terakhir di surah Ibrahim, itu semua terkait mengenai doa Nabiullah Ibrahim. Kita lihat bersama. Teman-teman bisa sambil dilihat yaitu di halaman 260 ya. Atau surah Ibrahim ayat ke-35 sampai ke-41. Itu semua doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita ambil beberapa ayat saja. Misalkan ayat pertama, Nabiullah Ibrahim berdoa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini, yaitu negeri Mekah maksudnya,
negeri yang aman sentosa. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Dalam ayat atau tempat yang lainnya, teman-teman, Nabi Ibrahim juga berdoa, warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Ya, kita ketahui bersama nih. Insya Allah semua buah-buahan di negeri Mekah itu pasti ada. Monggo cek deh. Padahal kalau kita lihat, ada nggak kebun apel di sana? Ada nggak tuh kebun jeruk di sana? Ada nggak tuh kebun anggur di sana? Monggo dicek. Tapi insya Allah semua buah-buahan di Mekah itu pasti ada. Dan kami yakin itu salah satu keberkahan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga doa-doa yang lain, teman-teman, yang sangat banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalkan dalam surah As-Saffat ayat ke-100, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Kita tahu anak Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak adalah termasuk orang-orang yang saleh. Bahkan sosok Nabi yang tidak diragukan begitu hebatnya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Nah inilah teman-teman, kalau kita implementasikan, maka jangan sampai orang tua itu bosan mendoakan kebaikan untuk anaknya, mendoakan hal-hal yang positif untuk anaknya, walaupun seringkali yang terlihat kadang belum uh, dikabulkan ya teman-teman. Ya Allah, saya sudah doain itu kok anak saya tetap begitu, begitu ya teman-teman. Begitu juga dikontrol teman-teman mengenai uh, ucapan spontan orang tua yang dalam kondisi itu bisa dikatakan marah. Seringkali kan ya, kalau orang tua lagi emosi, wah, mengatakan hal-hal yang kurang baik. Tapi ingat teman-teman, barangkali itu adalah diaminkan oleh para malaikat sehingga menjadi doa yang mustajab. Ya, hati-hati ya buat orang tua. Walaupun dalam kondisi yang secara mental kurang stabil atau bisa dikatakan marah, tetap ucapkan kebaikan uh, untuk anaknya begitu. Misalkan anaknya, wah, dia pulang malam begitu, mainnya lama, nggak tahu waktu, tetap ucapkan kebaikan kepada anak. Masya Allah, anak soleh Umi, kok pulangnya larut malam sih. Ya, semoga kamu jadi orang sukses deh. Semoga kamu rezekinya banyak deh nanti di masa mendatang begitu. Dan ucapan-ucapan kebaikan lainnya. Kalau kita pernah mendengar bagaimana kisah Imam As-Sudais, seorang imam Masjidil Haram, teman-teman, dia pernah menceritakan bahwasanya di antara sebab, ya, di antara wasilah mengapa beliau menjadi sosok orang yang hebat yang kemudian menjadi imam Masjidil Haram adalah ketika orang tuanya itu geram, ya, marah dengan Imam As-Sudais, dia selalu mengucapkan, semoga kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan terbukti Allah kabulkan. Dan siapa yang kenal sekarang dengan Imam Abdurrahman As-Sudais? Nah itulah teman-teman, kira-kira pentingnya kita sebagai orang tua terus mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kemudian pengasuhan yang terakhir, dan ini sangat penting, yaitu menjadi teladan, menjadi role model, menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Nabiullah Ismail alaihissalam menjadi nabi yang begitu luar biasa karena sosok ayahnya adalah ayah yang luar biasa. Bayangkan teman-teman,
ada sosok ayah yang diuji oleh Allah dengan menyembelih anak kesayangannya. Kita bisa merasakan bagaimana kondisi psikis Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi Nabiullah Ibrahim tetap menjalankan perintah tersebut dalam rangka taat kepada Allah. Karena itulah Nabiullah Ismail meniru bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim sebagai ayahnya, sosok orang yang salah, yang taat kepada Allah. Maka inilah pentingnya teman-teman sekalian, bagaimana ayah itu menjadi contoh pertama, role model pertama untuk anaknya. Walaupun ayah tak banyak cakap, tak banyak ngobrol, tak banyak memberikan wejangan ataupun nasihat, tetapi yakinlah anak itu akan menduplikasi perilaku ayahnya, dari gestur bicara, intonasinya, bahkan diksi katanya itu akan ditirukan oleh anaknya, terutama anak-anak yang usianya umur 5 tahun ke bawah, yang secara interaksi itu lebih banyak dengan orang tuanya. Maka sosok orang tua, sosok ayah terutama sebagai leader, pemimpin dalam keluarga, itu harus menjadi teladan yang baik buat keluarganya. Karena walaupun kita menasihati anak sampai berbusa, sampai mungkin habis kata-kata, habis dalil, habis argumen, tetapi perilaku kita, perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang kita sampaikan, yakinlah anak itu tidak begitu peduli dengan apa yang kita sampaikan. Kamu jangan ini ya, kamu jangan itu ya, kamu jangan main HP ya, kamu jangan nonton YouTube ya. Tetapi orang tuanya main HP, orang tuanya nonton YouTube, media sosial, TikTokan dan yang lainnya, ya sangat sulit ya teman-teman. Untuk kita harapkan anak tersebut meninggalkan apa yang sebenarnya kita itu lakukan begitu ya. Maka harus ada relasi antara ucapan dan perbuatan. Harus sama dengan apa yang disampaikan dengan apa yang dikerjakan. Dan ini menjadi asas utama, akar utama dalam pengasuhan teman-teman. Pendidikan yang terbaik, ya, pengasuhan yang terbaik adalah dengan menjadi role model. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, tentu Nabiullah Muhammad itu tidak memerintahkan kepada para sahabatnya ataupun orang setelahnya untuk mencatat hadisnya, kan ya? Nggak ada tuh Nabi memerintahkan. Ya, tolong tulis apa yang saya ucapkan, tolong tulis apa yang saya kerjakan. Nggak pernah kan teman-teman dapatkan narasi yang seperti itu, nggak pernah. Tetapi karena kita paham dan para sahabat pun paham, ulama setelahnya paham bahwasannya ini sosok Nabi. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan itu berdasarkan wahyu dan menjadi hujah dan dalil, maka kita harus memaktubkannya, menuliskannya. Jangan sampai hilang. Kan begitu teman-teman. Begitulah sosok role model kira-kira. Maka walaupun Anda tak minta untuk didengarkan, tetapi kalau Anda memiliki kredibilitas begitu, memiliki nama sebagai pengasuh yang hebat, misalkan sebagai penasehat yang luar biasa, perilaku kita memang selaras dengan apa yang kita ucapkan, perilaku kita sesuai dengan tuntunan syariat, tentu orang lain pun akan mengikuti tanpa kita memerintahkan. Begitu pula anak kita. Anak kita pasti akan meniru semua perilaku kita. Ya, itulah teman-teman kira-kira 4 pengasuhan yang tersirat ya dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
membentuk keluarga, terutama mengasuh anak-anak. Kita simpulkan berarti parenting yang pertama adalah menanamkan tauhid sejak dini. Bahkan sampai ketika wafatnya, Nabi Ibrahim tetap berwasiat tentang nilai tauhid ini. Parenting yang kedua adalah ayah itu harus berkomunikasi, dialog dengan anaknya. Yang ketiga adalah selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Dan yang terakhir adalah menjadi role model dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi kan teman-teman sedikit mengenai eh, pengasuhan parenting langit yang Allah siratkan dalam Al-Quran, yang bagaimana keluarga Nabi Ibrahim itu terbentuk. Sekali lagi, ini bukan hal teknis. Kalau teman-teman mencari hal teknis, menyikapi anak yang suka marah, anak yang suka tidak taat dengan orang tuanya, saya kira teman-teman bisa langsung searching ya di media sosial, Google ataupun yang lain. Saya kira pasti teman-teman mendapatkan di sana. Tetapi ada hal-hal di sana yang tak bisa kita temukan secara teknis karena ini sifatnya adalah pemahaman. Karena ini sifatnya kita harus melihat bagaimana sikap orang-orang terdahulu, orang hebat sebelum kita. Oh, orang-orang besar, orang-orang soleh sebelum kita, ketika mengasuh keluarganya seperti ini, ketika mendapatkan problem seperti ini, ketika berkomunikasi seperti ini, menyikapi ilmu tauhid seperti ini. Nah, ini yang kita maksud teman-teman. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah terbukti membentuk orang-orang yang hebat dan besar. Barakallahu fikum, itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Adanallahu wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Masya Allah sangat luar biasa ilmu yang telah disampaikan Ustadz Syarif. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim, keluarga yang istiqomah dalam keimanan, kesabaran, dan ketaatan. Mohon maaf sebelumnya, selanjutnya dikarenakan Ustadz Syarif ada agenda setelah ini, jadi untuk tanya jawab kita pending dulu. Insya Allah jika ada kesempatan untuk berjumpa kembali bisa ditanyakan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Arham Talk pada malam hari ini. Dipersilahkan kepada Ustadz Syarif untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita tutup. Terima kasih kepada seluruh seluruh Arham Circle yang telah hadir dan antusias. Semoga kajian pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, kita sesi dokumentasi dulu. Pada teman-teman yang tidak berhalangan, dimohon untuk on kamera. Untuk operat, bisa langsung di screenshot. Ya, siap dihitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Masya Allah. Baik, terima kasih. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Allahumma Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika nashhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta nastaghfiruka wa astaghfiruka natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.